Haleluya. Salam kemenangan iman buat kita semua. Salam sehat, salam sejahtera dimanapun kita berada. Berjumpa kembali dengan saya untuk menyampaikan beberapa ayat-ayat firman Tuhan. Karena firman Tuhan selalu menopang, firman Tuhan selalu menolong, firman Tuhan selalu menguatkan kita. Sebab itu biarlah kita semakin dekat dengan firman, kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin taruh harapan kepada Tuhan. Kejadian 4 bicara tentang Kain membunuh Habel. Karena Kain iri kepada Habel, kecewa, sehingga membuat hatinya panas karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Sehingga dengan panas hati itulah muncul pikiran jahat untuk menghabisi adiknya Kain, sehingga dia membunuh adiknya dan membuang mayatnya. Sehingga di ayat yang ke-9 dan 10 daripada Kejadian 4 berkata, firman Tuhan kepada Kain, di manakah adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Firman Tuhan ini menyatakan kepada kita bahwa setiap orang yang membunuh manusia itu langsung berurusan dengan Tuhan. Sepintar apapun dia merekayasa, sehebat apapun dia berusaha menghilangkan jejak, tidak akan bisa. Karena mata Tuhan lebih tajam daripada CCTV manusia. Mata Tuhan lebih jelas daripada CCTV yang diciptakan oleh manusia. Sehingga apapun hebatnya, apapun yang dia buat untuk menghilangkan jejak orang yang dia bunuh, tapi darah manusia akan terus berteriak, darah manusia akan menuntut. Makanya di ayat yang ke-10 firman-Nya, apakah yang telah kau buat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Sehingga kita lihat di sini, mata Tuhan tertuju dan mata Tuhan akan melihat bagaimana setiap perbuatan-perbuatan pembunuhan. Makanya dimanapun orang itu dia sembunyikan atau berusaha menghilangkan jejak orang yang dia bunuh, darah itu akan menuntut. Sehingga sehebat apapun dia menghilangkan jejak, akan dibukakan oleh Tuhan. Akan dibukakan oleh Tuhan. Sebab itu mari sobat-sobat di seluruh dunia dimanapun kita berada, darah hewan saja Tuhan tuntut, apalagi darah manusia. Ya, darah hewan saja Tuhan tuntut, apalagi darah manusia. Dalam Imamat 7 ayat 26 sampai ayat 27. Demikian juga janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung maupun darah hewan. Yang memakan darah apapun, nyawa orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Darah hewan saja Tuhan perhitungkan, darah hewan saja Tuhan tuntut, apatah lagi darah manusia yang kita sembunyikan. Darah itu akan berteriak, darah itu akan menuntut. Sebab itu mari kita harus sadar bahwa hidup ini hanya karena anugerah, hidup ini hanya karena pertolongan Tuhan, hidup ini hanya karena kasih sayang Tuhan.
Sehingga kalau kita sudah mulai panas hati, kita minta kekuatan Tuhan bekerja di hati kita, supaya tidak akan ada pembunuhan yang terjadi di dalam setiap perjalanan hidup kita. Karena firman Allah berkata, orang yang membenci sama juga dengan membunuh. Dan karena kebencian itu disimpan bertahun-tahun, bersimpan terus tersimpan, maka itu bisa akan ada tindakan pembunuhan. Namun kita harus sadar, hidup ini cuma sementara dalam dunia. Hidup ini hanya karena anugerah. Sehebat apapun, sekaya apapun, semuanya akan hilang. Kenal kita berkata dalam Yesaya 2 ayat 11, orang yang sombong akan direndahkan. Jadi bersyukur kalau kita diberkati Tuhan, bersyukur kalau kita diangkat Tuhan, bersyukur kalau Tuhan sementara bekerja dalam hidup saudara dan saya. Mari memiliki kerendahan hati dimanapun kita berada, kita memiliki kerendahan hati. Dan biar lewat kerendahan hati itu kita terus minta campur tangan Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, kita minta campur tangan Tuhan, supaya kita ditolong oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan, sehingga kita tetap jaya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena memang dunia ini tidak adil lagi. Hukum selalu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Itu hukum dunia. Tapi hukum Tuhan tidak pandang bulu. Keadilan Tuhan tidak pandang bulu. Mau kaya atau miskin, mau berpendidikan atau tidak, di mata Tuhan salah tetap salah, benar tetap benar. Karena tidak ada yang bisa menyogok Tuhan, tidak ada yang bisa membayar Tuhan. Karena Tuhan itu punya segala-galanya. Dia raja di atas segala raja, dia Tuhan di atas segala Tuhan, yang mampu menolong dan mampu juga merendahkan orang-orang yang berbuat jahat. Sebab itu ingat, hidup ini karena anugerah, hidup ini karena kasih sayang Tuhan, hidup ini hanya karena pertolongan Tuhan. Hari ini kita punya pangkat, hari ini kita punya kedudukan, hari ini kita punya uang, hari ini kita punya segala-galanya. Besok dia akan berpindah ke orang lain. Sebab kalau Tuhan sudah ambil pulang ini nafas, semuanya akan berpindah ke tempat orang lain atau ke tangan orang lain. Sebab itu mari sadar, dosa mengintip di ambang pintu menggoda kita, tapi kita mampu menguasainya. Karena Tuhan kasih kita kuasa menjadi anak-anak Allah bagi mereka yang percaya kepadanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Salam kemenangan iman.